Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai dan berjumpa dengan Ustadz Hadi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah. Kita ingin menggali saat ini sebenarnya. Banyak hal ingin kita ambil faedah dari antum saat ini sebelumnya. Jadi kita sekarang berada di mana ini saat namanya? Ya, ini berada di Rumah Sejarah Indonesia. Rumah Sejarah Indonesia. Jadi banyak sejarah Ustaz ya. Ya, Rumah Sejarah Indonesia itu sebuah konsep rumah tapi basis dengan museum sejarah Indonesia. Masya Allah. Jadi para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, beliau ini berusaha untuk kemudian menggali ya potensi-potensi yang selama ini mungkin tertutupi oleh sejarah Ustadz ya, dan banyak tidak tahu. Ya mungkin bisa dikasih gambaran dulu Ustadz sedikit tentang kenapa bisa termotivasi membuat rumah sejarah Indonesia. Iya, bagaimana itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya didatangi oleh kawan. Ini saya menganggapnya adik ya, karena usia saya sama beliau juga tidak terlalu jauh. Ya, Ustadz Arfa, berapa Ustadz usianya? 24. 24, ya saya 32. Waduh, berarti kita generasi muda nih Ustadz? Generasi milenial. Oh, milenial. Cuma kalau saya generasi... Tapi bukan generasi micin Ustadz ya? Bukan generasi micin. Iya. Ya, tadi disampaikan oleh Ustadz Arfa tentang profil sedikit saya. Iya. Kami mendirikan Yayasan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Yayasan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Ya. Tamadunnya apa Ustadz? Tamadun itu berasal dari bahasa Arab ya. Madinah, Dana, Din, ya, Tamadun. Oke. Bahasa Melayu kemudian. Iya. Artinya peradaban. Oh, peradaban. Tamadun, peradaban. Jadi saya pertama kali Ustadz Arfa mengenal sejarah. Dari sejak waktu saya TK sudah kenal sejarah Ustadz? Sejarah apa Ustadz? Kalau sejarah tidur saya juga kenal Ustadz. Islam. Oh, sejarah Islam. Kisah-kisah para nabi. Dan yang paling membekas bagi saya adalah sejak SD itu kakek saya sudah menceritakan tokoh-tokoh dakwah Islam Indonesia. Tokoh-tokoh dakwah Islam Indonesia. Seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu kata tamadun itu saya dengar pertama kali dari sebuah buku ketika saya belajar di pondok pesantren ya, sejarah kebudayaan Islam. Itu ada buku, ada di belakangnya ada daftar pustaka Syekh Jurji Zaidan. Beliau orang mana nih Ustadz? Orang Mesir. Orang Mesir. Mesir atau dia yang jelas dia orang Timur Tengah. Tapi karya-karya banyak diterbitkan di Kairo di Mesir. Dia menulis kitab At-Tarikh At-Tamadun Al-Islam. At-Tarikh At-Tamadun Al-Islam. Sejarah peradaban Islam. Allahu Akbar. Lalu saya punya guru namanya Ustadz Marsedek. Dia guru bela diri, guru sejarah saya. Dan dia sangat luar biasa. Dia menulis majalah tahun 60-an namanya majalah Tamadun. Majalah Tamadun. Tamadun ada tamadunnya lagi. Tamadunnya juga. Lalu di tahun 60-an juga dia menulis di majalah Iber. Majalah Iber. Jadi itu ada majalah bahasa Sunda, majalah yang diterbitkan oleh Persatuan Islam Bandung. Namanya majalah Iber. Sampai sekarang masih ada, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan itu ada namanya di kolom majalah itu kolom Tamadun. Kolom Tamadun. Dan itu bicara tentang sejarah peradaban. Iya. Tentang agama-agama dan sebagainya. Nah, dari perjalanan itulah yang kemudian saya dibimbing oleh kakek saya. Singkat cerita, lulus dari mu'alimin, lulus dari pesantren, saya mendirikan lembaga Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Lulus pesantren. Langsung mendirikan ini Ustaz. Walaupun yayasannya belakangan gitu. Itu mah urusan belakang Ustaz. Tapi begini Ustaz. Baca buku ini Ustaz, kalau yang saya terakhir update itu, saya tidak tahu update terakhir Ustaz itu 80% minat baca kita khususnya di Indonesia itu Ustaz drop, sangat menurun Ustaz. Nah,
di masa-masa seperti ini gitu, Iya. Ustaz, dibandingkan dengan antum yang kemudian masuk dalam sesuatu yang orang malas membaca, Ustaz, apa yang sebenarnya semangat apa yang antum bawa, yang sehingga kok bisa gitu nggak patah semangat ataupun Ya. Ustadz Arfa, sebagaimana kita ketahui ya, ya. ayat yang pertama kali turun Oke, ke muka betul. bumi adalah Iqra. Iqra, ya. Ya, perintah kita untuk membaca, bukan perintah kita sholat, perintah saum, ya. Tapi ayat yang pertama, yang wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu Ya, ya. di Mekah, ya, itu adalah Iqra, membaca. Karena dengan budaya membaca kita akan mempunyai budaya jiwa membangun identitas, membangun peradaban. Dengan budaya membaca kita akan menguasai hal segala-galanya. Oke. Nah, itu spirit Iqra. Makanya Iqra. saya sempat waktu kecil itu berpikir, Ustadz Arfa ya, kenapa kalau ngebangun masjid itu masyarakat begitu gampang? Bangun masjid. Bangun Oke. masjid sampai kemudian di pinggir jalan tuh suka ada yang Ya, yang apa fundraising gitu lah. fundraising ya kan. Tapi kenapa tidak ada fundraising pembangunan perpustakaan? Iya. Ini mungkin nanti kita mulai, Ustadz Arfa. Kita mulai di pinggir jalan kan. Karena setan itu, iblis itu lebih takut dengan orang alim daripada orang yang abid kan. Orang yang alim, dia akan melahirkan jiwa abid. Tapi orang yang beribadah, ya dia tidak mampu oleh iblis. Betul. Makanya ada kisah Imam Al-Ghazali kan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan ya setan itu lebih takut dengan orang berilmu. Oke. Bahkan tidurnya orang berilmu itu setan takut. Iya. Iya, jadi memang spiritnya sendiri itu langsung dari wahyu Allah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya adalah membaca, Ustaz ya. Kalau pengalaman, Ustaz, ini juga nih biasanya kan kita kalau saya baca sekali, 2 kali kok jadi enak gitu, Ustaz. Pengalaman apa yang membuat antum kok jadi semangat atau punya giroh untuk kemudian meneliti sampai benar-benar sedetail begitu, Ustaz? Ya, yang tadi yang saya sampaikan ya, wahyu spirit yang turun ke muka bumi ini adalah kan Iqra. Spirit membaca. Spirit membaca. Dengan membaca kita akan membangun peradaban. Dengan membangun budaya riset kita akan menguasai dunia. Maka Islam itu adalah agama ilmu. Agama ilmu. Oke. Di luar Islam tidak berdasarkan dari budaya ilmu yang kuat. Islam itu berdasarkan budaya ilmu yang kuat. Bahkan semua disiplin ilmu itu ada di Islam. Ya, kalau itu memang kita pelajari di sanad juga termasuk, Ustaz ya. Makanya itu yang saya melihat semua para nabi membawanya misi keilmuan. Semua para salafus saleh, salaful ummah, termasuk para pendakwah kita. Iya. Mereka membawa spirit keilmuan. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga ilmu itu harus melahirkan sebuah gerakan. Allahu Akbar. Nah, itu yang saya banyak belajar dari para orang-orang soleh ya. Ilmu itu bukan hanya kemudian ada di otak, tapi ilmu itu harus melahirkan gerakan. Iya, betul. Kalau seperjalanan antum meneliti karya-karya ulama Nusantara khususnya, Ustadz, ini sudah berapa lama ini, Ustadz? Kalau membaca ya, budaya membaca itu sebenarnya sejak TK. Saya sangat hobi membaca komik. Wiro Sableng. Ya. Lalu komik detektif Conan. Terus komik-komik silat gitu ya. Kung Fu Boy dan sebagainya. Termasuk komik silat-silat Nusantara. Tapi yang sangat membekas, Ustadz Arfa, setiap saya berjalan bersama kakek saya ini kawan-kawan, saya banyak belajar sekali sama kakek. Kakek itu memang bukan aktivis dakwah, tapi kakek saya ini adalah sahibud dakwah. Orang yang terlibat dalam pergerakan dakwah. Nah, kakek ini banyak cerita kisah-kisah para nabi,
kisah-kisah para nabi yang itu kemudian membekas dalam diri saya. Lalu kakek sering bercerita tentang perjalanan Hamka, dan itu sejak kelas 4 SD saya sudah mendengar Hamka. 4 SD? Kelas 4 SD sudah mendengar nama Hamka. Bahkan ketika saya kelas 3 SD, saya itu sudah dibawa pengajian oleh kakek saya ke kalau Ustadz Arfa tahu, Masjid Keramat Raya Al-Furqan, yang itu kemudian menjadi markas Dewan Dakwah Islami Indonesia, sebuah markas yang didirikan oleh Pak Natsir. Jadi saya sangat berkesan. Dari situlah yang kemudian budaya terus membaca, mengenal, membaca fiqh dakwah Pak Natsir itu saya kelas 2 SMP, 2 sanawiyah. Lalu secara mulai intens baru mengumpulkan buku-buku lawas itu, buku-buku legend ya, buku-buku antik gitu. Itu sejak kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah berarti 3 SMP. 3 SMP. Berapa tahun itu saat dari sekarang berarti itu? Berarti sekarang 3 SMP kelas sudah 14 tahun. Allahu Akbar, 14 tahun saat ya. Oke, ini kita nanti sambil jalan Ustaz ya. Mungkin para sahabat semua sudah penasaran, tapi sebelum ke sana itu Ustaz, saya itu biasanya di ruang tamu orang Ustaz ya. Ini kan ruang tamunya beliau, Masya Allah ya. Saya melihat kalau enggak ada TV, bunga, atau hiasan yang lain. Tapi yang kali ini beda, ada buku. Coba dilihat ke sana. Ya, Masya Allah ada buku banyak sekali. Orang Kristen. Beliau orang Kristen. Orang Kristen. Menulis, menerjemahkan terjemah Quran. Terjemah Quran kemudian ke bahasa Belanda. Tujuannya tadi untuk? Tujuannya biar masyarakat Belanda ini, pemerintah ini yang Belanda tahu apa isi Al-Quran itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan ini diterbitkan 1878. Ya Allah ya Rabbi. Dan ini majalah yang dibaca oleh Bung Karno. Majalah yang dibaca oleh Bung Karno. Bung Karno di penjara di Flores Ende. Ini bacanya apa, Sat? Maaf nih. Tahukah Tuhan? Oh, tahukah Tuhan? Oh, iya. Kalian tahukah kamu? Jadi, gitu. Ya, ini majalah ini Ustadz Arfa isinya beragam. Ada tentang kritik Hasan kepada Soekarno. Ini saya beli Ustadz Arfa. Dulu waktu saya kuliah, bahkan ketika saya pulang dari pesantren, mampir ke toko-toko kaset bekas, ini harganya 5.000. 5.000. Ya semangkok bakso ya. Semangkok bakso. Tapi luar biasa isinya. Dan ini alhamdulillah masih. Tapi sekarang kita udah masih ada suaranya. Masih ada.